Hai semua, selamat datang di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membahas alur cerita drama Korea Penthouse Season 2, episode 1. Awal episode ini memperlihatkan pelaksanaan Festival Seni Chong'a ke-28. Tampak para peserta sedang mengikuti perlombaan. Dan pada malam puncak, ketika Sojin akan mengumumkan penyanyi terbaik, terdengar teriakan dan ternyata terjadi insiden berdarah di luar gedung. Seorang perempuan dengan gaun putih ditemukan tewas di tangga, dalam keadaan bersimbah darah. Penyebab kematiannya masih misteri, apakah terjatuh atau memang ada yang mencelakainya. Lalu cerita pun mundur sekitar 4 bulan yang lalu di New York. Saat itu, Sojin mendapat undangan dari orang Korea Amerika untuk menyanyi di sana. Dan sebagai penyanyi klasik yang terkenal, pertunjukannya berjalan dengan sukses dan mendapat sambutan yang luar biasa. Ketika pertunjukan sudah selesai, tak lama kemudian, Dante menghubungi Sojin untuk menanyakan keadaan Sojin. Dan terlihat Sojin sangat bahagia sekali dengan kesuksesan acaranya di sana. Ketika Sojin akan kembali ke kamarnya, ia merasa pusing dan hampir terjatuh karena terlalu banyak minum. Namun tiba-tiba seseorang memegangnya dan ternyata orang itu adalah Ha Yeon-chul, mantan suaminya. Setelah cerai dengan Sojin, Yeon-chul memulai bisnis di New York dan ia sudah 2 tahun di sana. Ketika Yeon-chul akan pergi, Sojin pura-pura tak sanggup berjalan dan akhirnya Yeon-chul mengantar mantan istrinya itu sampai ke kamar. Sesampainya di kamar, Sojin menggoda mantan suaminya itu. Dan selanjutnya terjadilah apa yang mereka inginkan. Ternyata pertemuan Sojin dengan Yeon-chul diketahui oleh Dante melalui sekretarisnya, sehingga ia mengirim orang untuk menghajar Yeon-chul. Ketika Sojin sudah meninggalkannya di kamar untuk kembali ke Korea. Sesampainya di Korea, Sojin menuju kediamannya. Ia sempat berjumpa dengan putrinya Yeon-byul yang akan berangkat sekolah. Sojin menunjukkan ekspresi bahagia karena pertunjukannya sukses. Dan tak lama kemudian, ia mendapat pesan singkat dari Dante yang mengajak sarapan pagi. Namun sebelum berangkat, ia melihat kotak hadiah yang ditujukan padanya. Dan ia sangat senang ketika akan membuka kotak itu. Namun setelah dibuka, ternyata isinya sangat membuatnya marah. Dalam kotak itu ada gambarnya yang sudah dicoret-coret dan bertuliskan mati saja. Dengan sangat marah, ia membawa kotak itu dan memperlihatkannya pada Dante. Karena teror seperti itu sudah sering terjadi, namun pelakunya masih misterius. Sojin yakin bahwa pelakunya adalah musuh bebuyutannya, yaitu Oh Yeon-hee. Namun Dante tak begitu yakin bahwa pelakunya adalah Yeon-hee. Sementara itu, ternyata Lee Kyu-jin sudah menjadi anggota dewan dan ia melakukan aksi mogok makan di jalanan untuk mendapatkan dukungan masyarakat atas penentangannya terhadap pembangunan real estate. Namun tiba-tiba ia pingsan dan mereka panik serta menggotongnya ke tenda. Dan ternyata ia hanya pura-pura pingsan karena tubuhnya sudah gemetar menahan rasa lapar. Sementara di dalam tenda, makanan sudah disiapkan istrinya. Sementara itu, pelajar di sekolah menengah Chong'a mendapat artikel tentang rencana pertunangan Dante dengan Sojin. Ternyata Sokyung kurang setuju dengan rencana ayahnya itu. Dan di dalam kelas, terlihat seseorang yang hanya diam di bangkunya karena mereka semua membulinya. Ia adalah Bayrona, yang kini hidup sendiri setelah ibunya menghilang dan dituduh sebagai pembunuh Suryon. Sejak saat itu, ia sering mendapat perlakuan yang tak pantas di sekolah
dan bahkan ia diberhentikan sebagai pekerja paruh waktu di supermarket karena pemiliknya mengetahui bahwa ibu Rona adalah pembunuh. Kembali ke penthouse, Sojin kembali mendapat teror. Kali ini ia melihat bajunya dan fotonya dicoret-coret dan digantung di luar. Ia sangat panik dan memberitahukan pada Dante. Dan lagi-lagi ia mencurigai Yonhee. Namun kembali Dante kurang yakin bahwa pelakunya adalah Yonhee dan ia berjanji akan menyelidikinya. Ketika Rona akan kembali ke tempatnya, ia menemukan makanan tergantung di pintu rumahnya. Ternyata Jenny sengaja meletakkan makanan itu karena ia empati dengan keadaan Rona. Dan tak lama kemudian Miss Yang datang. Ia berusaha mencari tahu keberadaan Yonhee, dan ia tak ingin Rona bertemu dengan ibunya. Ia bahkan mengancam akan membunuh Rona jika bertemu ibunya. Jenny yang masih di situ dan melihat Rona dari kejauhan, merasa sedih atas penderitaan Rona, dan tak lama kemudian ia pergi. Namun dalam perjalanan ia dihadang oleh Sok-hun, Sok-kyung, dan Yeon-byul. Mereka sangat marah padanya karena selama ini ia mengantar makanan pada Rona. Kembali ke penthouse, Miss Yang duduk di ruang tengah sambil geram terhadap Sojin. Ketika ia sedang marah sambil menusuk-nusuk gambar Sojin, tiba-tiba Sojin melihatnya dan mengetahui bahwa pelaku teror itu adalah Miss Yang. Ia sangat marah dan akan mengusir Miss Yang dari apartemen itu. Namun Miss Yang mengatakan bahwa Sojinlah yang harus pergi. Mendengar itu, Sojin marah dan memukulnya. Dan tak lama kemudian Dante datang dan menyuruh anak buahnya membawa Miss Yang. Sementara itu, tampak seorang perempuan memakai topi sambil berjalan menunduk di kantor polisi. Dia adalah Yonhee. Entah apa yang ia lakukan di sana, padahal ia adalah buronan polisi. Sedangkan di penthouse, Sojin mendapat kejutan dari Dante dan Lee Kyojin. Ternyata Dante mempersiapkan pesta kecil untuk melamar Sojin. Ketika Dante akan memasangkan cincin di jari Sojin, tiba-tiba polisi masuk dan menangkap Dante atas tuduhan pembunuhan Suryeon. Pesta kecil itu pun akhirnya berantakan. Ternyata polisi menemukan Miss Yang di rumahnya dalam keadaan meninggal, dan di situ terdapat secarik kertas pengakuan Miss Yang bahwa yang membunuh Suryeon adalah Dante. Ketika mendapat informasi itu dari pengacaranya, Dante tak yakin bahwa Miss Yang akan menghancurkannya. Ia yakin bahwa Yonhee adalah dalang kematian Miss Yang. Dan tiba-tiba Dante dan Sojin sangat kaget ketika melihat Yonhee ditangkap polisi, dan mereka mendekatinya. Dante dan Sojin sangat marah pada Yonhee karena mereka yakin bahwa Yonhee lah yang melaporkan Dante. Namun Yonhee hanya diam dan tersenyum kecil. Polisi yang membawanya mengatakan bahwa Yonhee sudah menyerahkan diri. Di ruang interogasi, Yonhee mengatakan bahwa ia tidak membunuh Suryeon. Meskipun ia ditanya berulang kali, ia tetap mengatakan hal yang sama karena memang bukan ia pelakunya. Sementara itu, untuk membersihkan nama Dante, pengacaranya membuat laporan ke media bahwa pelaku pembunuhan Suryeon adalah Miss Yang, pembantu rumah tangga mereka. Namun konsekuensinya adalah nama Yonhee juga terbebas dari tuduhan pembunuh karena pelakunya beralih ke Miss Yang. Mendengar berita tentang ibunya yang ada di kantor polisi dan bebas dari tuduhan, Rona segera ke kantor polisi untuk menemui ibunya yang sudah lama ia cari. Dan akhirnya pertemuan yang sangat mengharukan itu pun terjadi. Ternyata sebelumnya, Rona mendapat informasi bahwa seseorang membutuhkan tenaga kerja untuk pertunjukan. Lalu ia mengunjungi alamatnya, dan ternyata ia diikuti oleh ibunya. Sesampainya di sana, ternyata di dalam adalah Miss Yang. Ketika masuk, Miss Yang berusaha membunuh Rona. Kemudian Yonhee muncul untuk menyelamatkan Rona. Ketika Rona berhasil lepas dari Miss Yang, ia langsung lari tanpa melihat siapa yang membantunya. Selanjutnya Miss Yang berusaha memukul Yonhee,
dan tiba-tiba Luan Li datang. Akhirnya Yun-hee selamat. Setelah keluar dari kantor polisi, Yun-hee mengajak Rona untuk meninggalkan tempat tinggalnya, dan tampaknya mereka sangat bahagia sekali. Namun mereka tak sadar bahwa Sok-hun mengikuti mereka. Acara pertunangan Dante dan Sojin akhirnya digelar. Tampak juga dihadiri putra-putri mereka masing-masing. Namun Sok-hyung masih belum setuju atas pertunangan ayahnya dengan Sojin. Ketika Dante akan memotong kue, mereka dikejutkan oleh suara, dan mereka semua menoleh ke arah suara itu. Ternyata itu adalah helikopter dan mendekati ke arah mereka, sehingga membuat pesta itu berantakan, karena beberapa ornamen pesta itu terbang tertiup angin. Dan ternyata helikopter itu mendarat di samping pesta mereka. Kemudian terlihat ada yang turun dari helikopter itu dan mendekati ke arah mereka. Dan ternyata itu adalah Ha Yeon-chul, mantan suami Sojin. Mereka semua yang ada di situ sangat kaget melihatnya. Kemudian seorang perempuan datang menghampiri Yeon-chul dan ia memperkenalkannya bahwa perempuan itu adalah istrinya yang bernama Oh Yun-hee. Lalu episode 1 selesai. Kita jumpa pada episode berikutnya.